Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya bimbing doa dulu ya. Oke, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai eksponen dan logaritma. Dan oke, sebelumnya, ada yang tahu nggak sih eksponen itu apa? Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan ya, Ibu jelaskan ya. Nah, eksponen adalah bentuk pangkat. Eksponen itu bentuk kerennya dari pangkat. Nah, seperti apa sih eksponen itu? Nah, seperti ini nih. A pangkat 2, berarti A kali A kali A. Nah, ini adalah eksponen. Nah, di kehidupan sehari-hari, eksponen itu digunakan sebagai untuk menghitung pertumbuhan. Pertumbuhannya itu pertumbuhan apa saja? Misalkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri, kemudian pertumbuhan virus. Nah, misalkan gini, pertumbuhan bakteri. Nah, misalkan di sini tuh ada wadah. Nah, wadah ini tuh bisa menampung 1000 bakteri. Nah, kalau kita pengen tahu hari keberapakah sih si bakteri itu akan terkumpul menjadi 100. Nah, gitu. Ini tuh bisa kita hitung dengan menggunakan eksponen. Misalkan gini, kita bikin tabelnya ya. Ini hari, kemudian ini jumlah bakteri. Misalkan hari ke-0 bakterinya itu ada 1. Kemudian bakteri tersebut membelah menjadi 2. Nah, di hari pertama bakteri ini tuh akan membelah menjadi 2. Kemudian hari kedua, dalam satu bakteri itu kan membelah jadi 2. Berarti ini ada 2. Kemudian si 2 itu membelah lagi menjadi 4. Kemudian hari ketiga berapa? 8. Kemudian keempat, hari keempat 16. Hari kelima 32. Hari ke-6 32 berapa? 6 4. Hari ke-7 128. Nah, jika dipangkatkan bentuk pangkatnya jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1. Kemudian 2 dipangkatkan jadi 2 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Kemudian 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 64. Dan 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, ini tuh menggunakan pola tertentu. Pola tertentu yaitu 2 pangkat X, yang dimana X-nya ini adalah jumlah hari. Itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu logaritma. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, logaritma itu digunakan pada bidang geografi, yaitu digunakan pada alat seismografi atau alat pengatur gempa bumi. Kemudian ada juga pada bidang fisika. Nah, pada bidang fisika ini digunakan untuk menghitung intensitas bunyi. Kemudian juga pada bidang kimia. Pada bidang kimia ini digunakan sebagai untuk menghitung kadar keasaman pH. Nah, sudah paham kan bahwa eksponen dan logaritma itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk menjelaskan mengenai konsep eksponen dan logaritma, kemudian juga untuk menentukan dan menggunakan sifat-sifat dari eksponen dan logaritma,
Kemudian juga untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi ya. Yang seperti tadi saya katakan bahwa eksponen adalah bentuk keren dari pangkat atau adalah bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkatnya itu gimana sih? Nah, bentuk umumnya tuh seperti ini. Ada A kali A kali A kali sampai A. Nah, di mana A ini itu sebanyak N kali. Atau biasa kita sebut dengan A pangkat N. Di mana A-nya itu sebagai bilangan pokok atau absis. Kemudian N-nya adalah bilangan pangkat. Contohnya tuh ini. Contohnya tuh 2 pangkat 3. Ini berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kemudian juga ada A pangkat 0. Itu adalah 1, di mana A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan semua bilangan yang pangkatnya 0 itu hasilnya adalah satu. Misalkan mau 3 pangkat 0, itu hasilnya adalah tetap 1. Kemudian mau 9 pangkat 0, itu sama, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ada juga 1 pangkat N, itu adalah sama dengan 1. Kemudian juga ada min 1 pangkat N. Nah, ini tuh hasilnya tuh tergantung. Kalau pangkat N-nya itu ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian juga jika pangkatnya adalah genap, maka hasilnya adalah positif. Kemudian selanjutnya yaitu ada sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu apa saja sih? Nah, yang pertama misalkan ada AN kali AN sama dengan AM ditambah N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berarti 2, 3 ditambah 2. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Yaitu 3, 2. Kemudian selanjutnya ada AM dibagi AN sama dengan AM min N. Contohnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 2 pangkat 1. Berapa? 2. Kemudian selanjutnya ada A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi AB pangkat N. Kemudian juga ada AN dibagi BN. Maka A per B pangkat N. Kemudian juga ada A pangkat M pangkat N yang sama dengan A M kali N. Kemudian juga ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kemudian juga ada A pangkat N sama dengan 1 per kebalikan dari ini, berarti A pangkat min N. Nah, kemudian ada juga
contohnya yang ini adalah, contohnya tuh seperti ini. Maka 5, 2 per 3. Nah, seperti itu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau misalkan angka 2, nah ini tuh bisa ditulis kayak gini nggak sih? Nah, ini tuh nggak perlu, karena kan di sininya tuh ada 2 dan ini ada 1. Nah, ini tuh nggak perlu ditulis seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita ke persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen ini itu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, karena bilangan dasarnya itu sama, yaitu A, maka kita bisa langsung saja menuliskan pangkatnya, yaitu fx sama dengan gx. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Misalkan 2 pangkat 3 min x sama dengan 8 pangkat x. Dan cara menjawabnya yaitu 2 pangkat 3 min x sama dengan, nah 8 ini kita ubah ke bentuk pangkat. Berapa coba? 2 pangkat 3 pangkat x. Nah, kemudian 2 pangkat 3 min x sama dengan 2, 3x. Nah, karena bilangan pokoknya itu sama, bilangan dasarnya itu sama, yaitu 2, maka kita bisa langsung saja menghitung pangkatnya. Pangkat 3 min x sama dengan 2 pangkat, maksudnya 3x. Kemudian si x ini kita pindahkan ke 3x sama dengan berapa? 4x. Maka x sama dengan 3 per 4. Seperti ini. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja ke logaritmanya ya. Nah, sekarang kita ke logaritma. Karena tadi seperti yang kita bilang bahwa eksponen adalah bentuk pangkat, maka logaritma ini adalah kebalikan dari eksponen atau inverse eksponen. Nah, bentuk umum dari logaritma yaitu A log B sama dengan C, di mana ini tuh ekuivalen menjadi B sama dengan A pangkat C. Seperti ini bentuk umumnya tuh. Nah, A di sini adalah sebagai absis atau bilangan pokok. Kemudian A-nya ini tuh harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah sebagai numerus. Dan B harus lebih dari 0. Kemudian C-nya adalah hasil dari logaritma. Nah, contohnya 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, kalau kita ubah menjadi seperti ini, maka seperti apa coba? 8 sama dengan 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3 hasilnya? 8. Berarti sama kan? Paham? Oke. Kemudian selanjutnya nah, sifat-sifat logaritma itu ada A log A sama dengan 1. Nah, contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian juga ada A log 1 sama dengan 0.
Kemudian ada A log A pangkat N sama dengan N. Kemudian ada A pangkat M log A pangkat N sama dengan N. Kemudian ada A log B ditambah A log C. Itu sama dengan menjadi A log B dikali C. Kemudian juga ada A log B dikurangi atau min A log C. Maka menjadi A log B per C. A log B dikali B log C. Ini tuh menjadi A log C. Kemudian ada A log B per A log C. Jadi C log B. Ada yang ditanyakan? Paham? Oke. Kalau mau tulis silahkan tulis dulu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh latihan soalnya ya. Misalkan ada soal begini, 2 log 3 ditambah 2 log 4. Nah, cara menghitungnya gimana coba? Nah, kita bisa langsung mengkalikan ini. Jadi 2 log 3 kali 4. Nah, dengan hasilnya adalah 2 log 12. Seperti ini. Paham? Oke. Kemudian selanjutnya misalkan ada soal seperti ini. 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Gimana coba? Gimana coba hasilnya? Jadi ini tuh menggunakan sifat A pangkat M log A pangkat M. Tadi hasilnya apa? Hasilnya apa? N per M. Maka ini gimana jadinya? 3 per 2. Seperti ini. Paham? Oke. Kalau sudah paham semua, kalau gitu kita ke latihan ya. Latihan yang beneran maksudnya tuh. Nah, yang pertama ada 2 pangkat 3. 3 dikali 2 pangkat 5 per 2 pangkat min 2. Kemudian yang kedua 3 pangkat 8 pangkat 2. Kemudian 3 log 6 min 3 log 2. Nah, silahkan kalian kerjakan. Nanti kita coba ya satu-satu. Sudah semuanya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, soal yang pertama. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat min 2. Nah, sekarang kita tulis. Kita coba ini, yang kalinya dulu. Jadi gimana? 2 pangkat 3 tambah 5. Karena ini yang tadi sifat yang perkalian. Kemudian ini kita tulis ulang. Dia menjadi 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Oke. Karena ini hasilnya sudah sederhana, maka kita bisa menggunakan sifat yang pembagian tadi, yaitu menjadi 2. Nah, kalau bagi ini berarti pangkatnya itu menjadi dikurangi 2 pangkat 8 dikurangi min 2 sama dengan 2 pangkat 10. Nah, selanjutnya yang ini. Oke, yang ini jadi 8 pangkat 2 min 3.
Nah, kalau yang ini gimana? Nah, ini yang nomor 3 menjadi 3 log 6/2 sama dengan 3 log 3. 3 log 3 jadi 1. Nah, seperti ini. Paham semuanya? Oke. Nah, agar kalian lebih paham, saya akan memberikan kalian latihan untuk nanti kalian coba kerjakan di rumah ya, agar lebih lancar juga. Oke, sebelum menutup pertemuan hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Apa saja sih yang udah kita dapat dari eksponen dan logaritma ini? Oke, tadi eksponen apa coba? Eksponen itu adalah bentuk pangkat. Nah, kalau logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Kemudian eksponen bentuk umumnya itu seperti apa? Di mana ada A kali A kali A sampai kali A, yaitu A-nya ada sebanyak N kali, atau biasa kita sebut dengan A pangkat N. Nah, kalau logaritma A log B sama dengan C ekuivalen menjadi B sama dengan A pangkat C. Nah, untuk materi selanjutnya, pada pertemuan yang akan mendatang, kita akan membahas mengenai persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa dulu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.